ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Sebab itu cakupan orang yang beriman. Dia beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan anggota tubuhnya. Beriman dengan anggota tubuhnya. Semua dari perkara keimanan dia terima. Baik. Dan ini ucapan penulis al-imanu qaulun wa amalun. Ini akidah para as-salaf dan kebanyakan ibarat para ulama as-salaf seperti ini. Akan datang nanti di akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Semua gurunya berkata al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan amalan. Kalau ini mereka berdua tidak sebut ya berapa banyak ulama yang mereka jumpai. Tapi dimaklumi ini guru-guru mereka berdua ya ribuan. Abu Hatim lebih 3000 gurunya. Tapi banyak dari Imam Al-Bukhari. Bersamaan dengan itu semuanya berkata iman qaulun wa amalun. Qaulun ucapan itu ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Dan amalan ada 3. Ada amalan lisan, ada amalan hati, dan ada amalan anggota tubuh. Dan ada amalan anggota tubuh. Iya. Kalau begitu, ucapan iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Baik ucapan qaulun, perhatikan ucapan hati. Ucapan hati kayak bagaimana? Yaitu dia meyakini dan benar-benar mengimani di dalam hatinya terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan hati. Kalau ucapan lisan itu contohnya dia berucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Adapun amalan tadi ada berapa? Ada 3. Ada amalan hati. Amalan hati itu paling banyak amalannya. Dari ikhlas, cinta kepada Allah, rasa takut, ta'zim, pengagungan kepada Allah, raja, harapan, al-khauf, tawakal, inaba, dan banyak lagi dari amalan hati. Dari amalan hati. Amalan lisan ini kadar tambahan ya, selain daripada syahadat. Seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, berdoa, amar ma'ruf, nahi munkar, berselawat kepada Nabi SAW, dan seterusnya. Itu amalan lisan. Amalan anggota tubuh itu adalah yang terkait dengan anggota tubuhnya, terkait dengan badannya. Seperti sholat, puasa, zakat, ya, jihad,
dan selainnya dari amalan-amalan anggota tubuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk 3 hal ini. Dalam hadits beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi terangkan bahwa iman itu banyak cabangnya. Lebih 70. Kemudian Nabi memberi 3 contoh dari cabang-cabang iman ini. Jadi kalau dari sesuatu yang banyak, kemudian diambil 3 contoh, berarti 3 contoh ini itu mewakili yang banyak itu. Perhatikan 3 contohnya ya. Dikatakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang-cabang itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini qaul, apa tadi ini? Qaulun, ucapan ya. Wa adnaha, dan paling bawahnya imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Cuma tanya ini apa ini? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Hah? Amalan terkait dengan apa? Anggota tubuh. Baik. Kemudian yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu apa itu? Amalan hati. Dia terkait dengan hati. Karena rasa malu itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati, betul tampak pengaruhnya di tubuh. Itu pengaruhnya. Makanya kalau orang malu kadang memerah mukanya, atau dari gerak-geriknya dia kadang malu-malu berjalan. Tapi asalnya rasa malu itu di mana? Di hati. Tempatnya di hati. Jadi Nabi beri 3 contoh. Ada hal yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan amalan zahir di anggota tubuh, dan ada yang terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Itulah cakupan dari mana qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Sebab qaulun ada 2 tadi, qaulul qalbi dan qaul apa? Al-lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amal ada berapa tadi? Ada 3. Ada amalul qalbi, amalul lisan dan amal al-jawarih. Iya. Baik. Dan ini tidak bertentangan dengan bahasa-bahasa lain yang dipakai oleh para ulama. Jadi ada yang membahasakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Ada perbedaan atau tidak? Tidak ada bedanya. Sebab yang mengatakan qaulun wa amalun sudah terkandung di dalamnya juga terkait dengan amalan hati. Terkait dengan amalan hati. Iya. Ada yang kadang membahasakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Ucapan, amalan dan niat. Ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Ada kadang yang mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'us sunnah. Ucapan, amalan, niat dan mengikuti sunnah. Ya, dan ini juga tidak bertentangan ya. Tidak bertentangan. Karena mengikuti sunnah, semua dari keimanan itu diterima ucapan dan amalan apabila dia mencocoki sunnah. Apabila dia mencocoki sunnah. Jadi kalau begitu ibarat-ibarat para ulama as-salaf, kadang di sebagian lafadznya
terlihat kayak berbeda, tapi hakikatnya itu tidak ada perbedaan. Sama maknanya. Sama maknanya. Baik. Ini ucapan ahli sunnah wal jamaah. Dari sini kelihatan ya, bagaimana keimanan itu. Bagaimana keimanan tersebut. Cakupannya dan pengaruhnya. Iya. Baik. Dari dalil yang menunjukkan tentang makna bahwa iman ucapan dan amalan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, perhatikan, orang-orang yang beriman. Apa sifatnya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut, hatinya bergetar. Ini terkait apa ini? Terkait dengan hati. Hati bergetar. Baik. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, tilawah itu ketika dibacakan tilawah, dia dengarkan. Ada tadabbur. Iya. Tadabbur. Makanya dibahasakan bertambah keimanan. Sebab dia ada kaitannya dengan amalan tubuhnya dan ada kaitannya dengan amalan hatinya. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabbnya. Tawakal itu dari amalan hati. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus disebutkan dari kelanjutan ayat, mereka yang menegakkan salat. Menegakkan salat amalan apa? Anggota tubuh ya. Walaupun ada amalan lisannya dalam salat, ada juga amalan hatinya. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berinfak dengan rezeki. Itu amalan apa? Anggota tubuh. Dia memberi. Terus dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadi itu semuanya masuk dalam lingkup keimanan. Masuk dalam cakupan keimanan. Dan dari dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Jadi katakan dinul qayyimah itu keimanan semuanya, agama. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Itu bagi ulama yang mengatakan bahwa iman itu harus di atas sunnah. Sebab umat Islam ini tidak berbuat sesuatu apapun kecuali di atas perintah. Ada perintahnya, ada dasarnya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas, tempatnya di hati. Hunafa. Ini hanif ya. Hanif itu kata universal. Mencakup ucapan, amalan dan anggota ucapan lisan. Iya. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Kemudian dikatakan itulah agama yang lurus. Jadi itu semuanya dihitung sebagai apa? Sebagai agama. Dihitung sebagai agama. Iya. Dan banyak lagi dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang hal tersebut. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pembahasan luas. Karena tadi disebutkan bahwa iman itu berapa cabang?
lebih 70 tabang. Dan itu ditulis oleh para ulama, buku-buku tentang cabang-cabang keimanan. Dari buku tersendiri yang mengumpulkan hal itu adalah kitab Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yang berjudul Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, dicetak dalam 8 jilid. Itu menguraikan dari amalan-amalan yang terkait dengan keimanan. Iya. Ada yang meringkasnya, ada yang menulis sebagian pembahasan ringkas sekali, menguraikan cabang-cabang keimanan banyak sekali. Jadi pendalilan untuk hal itu luas. Karena itu Imam Al-Bukhari sendiri di dalam kitab As-Sahih beliau sebutkan Kitabul Iman. Imam Muslim Kitabul Iman. Dan banyak dari para ulama ahli hadits mereka menyendirikan atau mengkhususkan Kitabul Iman di dalam kitab mereka, tulisan mereka. Iya. Karena hadits-hadits seputar iman itu banyak sekali. Banyak sekali. Baik. Dan ini dari ijma' di kalangan para a'immah, para salaf. Ini kita baca ini buku ini. Ini dasar kesepakatan semua ini ya. Yang keluar dari ini keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Iya. Baik. Makanya di antara pentingnya seorang itu belajar ilmu akidah supaya dia seimbang, adil di dalam menilai. Keadilan di dalam menilai itu artinya seseorang punya pijakan kalau menilai. Ada pijakannya, ada dasarnya. Sehingga dia ditanya pertanyaan apapun, ribuan pertanyaan apapun, dia akan jawab dengan jawaban yang sama, tidak berbeda. Jawaban yang di atas pijakan dan dalil. Itulah orang yang punya usul namanya. Dia punya dasar berpijak. Karena itu dia bisa menimbang dari kekeliruan-kekeliruan. Kalau terjadi kekeliruan, ini kekeliruan mengeluarkan dari ahli sunnah atau tidak, dia bisa menilai hal tersebut. Baik. Jadi iman itu adalah ucapan dan amalan. Iya. Dan menyimpang dari sini beberapa kelompok. Menyimpang dari sini beberapa kelompok. Dari kelompok yang paling menyimpang di pembahasan ini itu adalah kelompok Jahmiyah. Yang kelompok Jahmiyah ini mengatakan bahwa iman itu cukup sekedar ma'rifah. Cukup sekedar apa? Ma'rifah. Mengetahui saja. Iya. Dan ini diantara ucapan yang paling buruk. Naudzubillah, dari ucapan ahlul bidah. Sebab kalau iman cukup sebagai ma'rifah, artinya iblis seorang mukmin. Fir'aun juga seorang apa? Seorang mukmin. Karena iblis, saya mau tahu, saya mau tanya ke antum, iblis dia beriman bahwa Allah ada? Hah? Iya. Dia imani hal tersebut. Makanya iblis itu dia bersumpah dengan nama Allah, wa rabbika, demi namamu ya Allah, demi Rabbmu, wa bi izzatika, demi izzamu ya Allah. Itu sumpah iblis. Dia mengimani. Ya, sama dengan Fir'aun. Wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka ingkari yang dibawa oleh Nabi Musa, padahal diri mereka yakin itu benar. Ya, diri mereka disebut yakin, dia beriman. Dan di akhir
hidupnya Firaun ini, dia berkata beriman. Iya. Begitu sudah ditemui oleh mau tenggelam, qala amantu, dia berkata saya beriman bahwa Allah itu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Itu dia ucapkan. Dia punya ma'rifah. Jadi andai kata itu cukup dalam keimanan, maka ini semuanya akan masuk Islam sudah. Jelas ya? Nah ini hingga hari ini ada yang berkeyakinan Jahmiyah seperti ini. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Dari orang-orang filsafat. Iya. Dan ada seorang yang bernama Ibn Arabi. Dia menulis tentang keimanan Fir'aun. Bahwa Fir'aun itu mukmin. Ya, dulu pernah ada di Makassar di sini tahun 90-an. Yang bikin seminar judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Ini semuanya dasar kerusakan berpikirnya adalah keluar dari keyakinan ahli sunnah bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Jelas ya? Tidak mungkin iman itu cuma sekedar apa? Pengenalan. Iman itu ada keyakinannya, ada ucapannya, dan ada amalannya. Iya. Baik. Dan menyimpan juga di pembahasan iman ini kelompok Karramiyah. Kelompok Karramiyah. Kelompok Karramiyah ini mengatakan bahwa iman itu cukup ucapan lisan saya. Cukup ucapan lisan. Nah ini juga menyimpang. Karena kalau cukup ucapan lisan, berarti kaum munafikin semuanya sudah apa? Sudah mukmin. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena munafikin itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran di hatinya. Jadi lisannya dia bersyahadat. Amalan tubuhnya terlihat dia pergi sholat walaupun malas-malasan, bersedekah. Tapi di hatinya kafir. Jelas ya? Andai kata ucapan lisan cukup, berarti kaum munafikin semuanya sudah mukmin. Harusnya tidak ada lagi munafikin. Dan ini dari kebatilan ucapan Karramiyah. Dan dari kelompok yang menyimpang, pembahasan ini adalah kelompok Al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa iman itu cukup at-tasdiq, sekedar pembenaran saya. Sekedar pembenaran. Iya. Dan ini dari kelompok yang ekstrim juga di pembahasan iman. Ini ucapan yang batil. Dan yang paling ringannya dari kelompok Murji'ah ini semuanya disebut Murji'ah, 3 itu dari Jahmiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, itu semuanya Murji'ah di pembahasan iman. Dan yang paling ringannya adalah jenis yang keempat dari Murji'ah ini disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Mereka mengatakan bahwa iman adalah keyakinan, ucapan lisan, adapun amalan bukan bagian dari iman. Mereka keluarkan amalan dari iman. Jelas ya? Ini kelompok Murji'ah. Ini kelompok Murji'ah. Iya. Ini dari kelompok yang menyimpang. Karena amalan itu sudah diterangkan di dalam banyak ayat. Bahwa amalan bagian dari keimanan. Tentang salat Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah menelantarkan iman kalian. Iman di situ artinya salat. Ya salat disebut dengan iman.
Iya. Dan di sekitar 150 tempat dalam Al-Quran selalu dikatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal salih. Selalu diikutkan keimanan bersama dengan apa? Amalan salih. Itu bagian dari keimanan. Ya, dari ataf khas alal am. Diatafkan sesuatu yang khusus kepada hal yang umum, karena iman ada ucapan, amalan dan keyakinan. Dikhususkan penyebutan amalan karena dia adalah hal khusus dari keimanan. Baik. Jadi ini 4 kelompok. 4 kelompok ini Jahmiyah, Karramiyah, Asy'ariyah, Murji'atul Fuqaha, ini semuanya disebut dengan nama kelompok Murji'ah. Bersyirikat dalam bahasa Irja. Kelompok Murji'ah. Mereka bersyirikat dalam satu makna, mengeluarkan amalan dari keimanan. Semuanya mengeluarkan amalan dari keimanan. Hanya di sudut yang lainnya beraneka ragam. Kalau kelompok Jahmiyah tadi, mereka bilang iman itu apa? Sekedar ma'rifah. Kalau Karramiyah, iman cukup dengan apa? Ucapan lisan. Asy'ariyah, orang Asy'ariyah mengatakan iman cukup tasdik. Kalau Murji'atul Fuqaha, dia katakan iman cukup keyakinan dan ucapan lisan. Amalan tidak masuk dalam apa? Iman. Ini semuanya Murji'ah. Semuanya Murji'ah. Iya. Kebalikan dari kelompok ini ada namanya kelompok Al-Khawarij, Al-Wa'idiyah, dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ini hati-hati ya. Orang Khawarij dan Mu'tazilah kalau mau bantah Murji'ah, jago dia bantah Murji'ah. Karena mereka juga mengatakan iman, ucapan, amalan, keyakinan. Iya. Mereka mengatakan iman, ucapan, amalan, keyakinan. Hanya masalahnya, mereka itu menjadikan keimanan satu bagian, satu kesatuan. Jadi kalau hilang sebagiannya, hilang semuanya. Makanya bagi kelompok Wa'idiyah, pelaku dosa besar itu dihukum akhirat, dia kekal di dalam neraka, dihukum akhirat. Adapun dihukum dunia, kalau orang Khawarij mengatakan kafir keluar dari Islam, kalau orang Mu'tazilah mengatakan bukan kafir, bukan mukmin. Fi manzilatin baina manzilataini. Iya. Nah ini dasar keyakinan mereka, karena mereka menjadikan iman itu adalah satu kesatuan. Iya. Nah, ini tingkat kekeliruan mereka. Jadi secara lafaz sama bahasa yang dipakai, ucapan, amalan, keyakinan, sama bahasanya. Tapi secara makna mereka menyelisihi ahli sunnah. Mereka menyelisihi ahli as-sunnah. Baik. Jadi dua kelompok yang menyimpan di pembahasan iman. Kelompok Wa'idiyah dan kelompok apa tadi? Murji'ah. Murji'ah tadi terbagi berapa kelompok tadi? Ada 4 dengan berbagai ucapannya. Supaya kita tahu bahwa nikmat mengenal sunnah itu besar sekali. Nikmat mengenal sunnah. Seorang ketika berpegang dengan pokok ahli sunnah, dia akan aman. Keluar dari banyak penyimpangan manusia. Keluar dari banyak penyimpangan manusia. Kalau dia tidak paham tentang pokok-pokok sunnah, maka dia tidak akan mengerti tentang orang yang menyimpang, kenapa dia menyimpang. Kenapa dia menyimpang. Iya. Sebab seorang itu apabila dia mengerti penyimpangan, apa sebabnya seorang itu menyimpang, dia akan mudah menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut biidznillah. Karena itu kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anil khairi fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani. Adalah manusia itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah, saya bertanya tentang kejelekan. Orang bertanya kebaikan apa yang akan terjadi, apa amalan yang memasukkan ke surga, apa yang bisa meninggikan derajat saya. Kalau Hudzaifah tidak, dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa membahayakan agama seorang mukmin, fitnah apa yang akan terjadi. Dia tanya hal-hal yang buruk akan terjadi. Kenapa? Karena saya khawatir jangan sampai hal yang buruk itu menimpa saya. Jangan sampai hal yang buruk itu menimpa saya. Iya. Maka itu metode di dalam beragama. Metode di dalam beragama. Baik.